asyra hasanat, 10 kebaikan. Wal qa'idu, orang yang duduk yar'as shalah, dalam keadaan mencari salat, kal qanid, adalah seperti orang yang berdiri di dalam salat. Wa yuktabu, dan dia akan ditulis minal musallin, termasuk orang-orang yang salat, min hina yahruju, dari mulai dia keluar min baiti, dari rumahnya, hatta yarji'a ilaihi, sehingga dia kembali ke rumah lagi. Rawah Ahmad wa Abu Ya'la bin Hizzamah qaluhu wal qa'idu yar'as shalah kal qanid, ai al qa'idu, yakni orang yang duduk, yang tadirus shalah, menunggu salat, kal qa'imil musalli, adalah seperti orang yang berdiri salat. Jadi menunggu imam untuk mendapatkan sholat jamaah itu sudah dapat pahala sholat, insyaallah. Bahkan mulai berangkat dari rumah sampai pulang lagi terus di dalam pahala sholat. Wa an Sa'id bin Musayyib qala hadara rajulan, telah mendatangi rajulan, seseorang laki-laki, minal ansori, dari sahabat Ansor, al mautu, kematian. Jadi ketika sakaratul maut, dia menceritakan hadis ini. Faqala, maka dia mengatakan, inni muhaddithukum, sesungguhnya aku akan bercerita kepada kamu hadisan, satu hadis. Ma uhaddithukumu, yang aku tidak menceritakan kepada kamu mengenai hadis tadi. Ma uhaddithukumu, aku tidak menceritakan kepada kamu semua kepada hadis tadi, ilah tisaban, kecuali karena berharap pahala. Dalam keadaan sakaratul maut menceritakan hadis. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, idza tawaddaa ahadukum, bila wudu salah satu di antara kamu, fa ahsanal wudu, maka dia membaiki wudunya, tsumma kharaja ila shalah, kemudian dia keluar kepada salat, lam yarfa, maka dia tidak mengangkat qadamahul yumna, kakinya yang kanan, ila kataballah, kecuali Allah menulis azza wa jalla untuknya hasanatan, satu kebaikan. Walam yadha, dan dia tidak meletakkan qadamahul yusra, telapak kakinya yang kiri, illa hatta, kecuali melebur Allah azza wa jalla anhu, darinya sayyi'atan, satu dosa. Kalau sudah tahu begitu, fal yakrub, hendaklah mendekat, ahadukum, salah satu di antara kamu, aw liyab'ud, atau hendaklah dia menjauh. Jadi maksudnya, kalau sudah tahu pahalanya begitu, terserah kamu mau berjalan yang dekat atau mau berjalan yang jauh, terserah kamu. Maksudnya, kalau kamu ingin pahala yang banyak, ya berjalanlah jalan yang jauh. Kalau ingin pahala yang sedikit, ya carilah jalan yang dekat. Fa'in atal masjidah, bila dia datang ke masjid, fasolah, kemudian dia sholat, fi jama'atin, di dalam jamaah, ghufiralahu, maka diampuni untuknya. Wa in atal masjidah, dan bila dia datang masjid, waqad shallu, sedangkan orang-orang sudah pada sholat, ba'dhan, sebagian rakaat, wa baqiya, dan ba'dhan, sebagian sholat, sebagian rakaat sholat, wa baqiya, dan masih sisa, ba'dun, sebagian rakaat sholat yang lain, sholat, maka dia sholat ma'adraka, rakaat yang dia bisa menyusulinya, wa atama, dan dia menyempurnakan ma rakaat bagi yang masih sisa, karena maka adalah dia kadzalika, seperti itu juga, diampuni dosanya oleh Allah.
Jadi kalau dia datang ke masjid sedangkan orang-orang sudah sholat sebagian rakaat sholat dan masih sisa sebagian yang lain, kemudian dia sholat yang rakaat yang dia masih bisa menyusuli dan dia menyempurnakan rakaat yang dia ketinggalan, maka begitu juga dapat ampunan Allah. Kalau masbuk maksudnya. Fa in atal masjid, bila dia telah datang ke masjid, waqad shallu, sedangkan orang-orang sudah selesai sholat, fa atamma shalah, maka dia menyempurnakan sholat sendirian. Orang-orang sudah pada sholat selesai. Karena kadzalik, karena maka dia kadzalik seperti itu juga diampuni oleh Allah. Rawahu Abu Daud. Kalau orang pergi ke masjid, maka setiap langkah dapat pahala, setiap langkah melebur dosa. Kalau dia sholat berjamaah secara sempurna, maka dapat ampunan Allah. Kalau dia masbuk, sebagian jamaah, sebagian tidak, dapat begitu juga. Dia sampai ke masjid, ternyata orang-orang sudah sholat semua, dapat itu juga. Karena innamal a'malu binniyat. Allah Subhanahu wa taala menilai usahanya tadi itu. Dia datang ke masjid untuk usaha mendapatkan sholat jamaah, ternyata sholat jamaah sudah selesai, dia dapat pahala sholat jamaah juga walaupun dia sholat sendirian. Subhanallah, alangkah kemurahan Allah. Nah, kalau memang orang itu sudah tahu sholat jamaah sudah selesai, kemudian pergi ke masjid, nah, ini nggak tahu ini, mungkin ya lain pahalanya ini, ya. Karena memang dia sudah yakin bahwa sholat jamaah itu sudah selesai, terus dia pergi ke masjid, ini nilainya lain. Yang dimaksud yang terakhir ini, dia mengira sholat jamaah itu masih ada, ternyata sampai di masjid sudah pada sholat semua, ya. Maka dia masih dapat pahala sholat jamaah walaupun sendirian. Masya Allah. Wa an Jabir radhiyallahu ta'ala qala khalat al-biqa, khalat telah kosong al-biqa, pekarangan-pekarangan haulal masjid, di sekitar masjid. Fa arada Banu Salimah, maka Banu Salimah menghendaki ayang taqilu, untuk mereka berpindah kurbal masjid, dekat masjid. Fa balagha, maka telah sampai zalika, berita tersebut, an-nabiyya, kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala lahum, maka baginda mengatakan kepada mereka, balaghani, telah sampai kepada aku satu berita. Balaghani, telah sampai kepada aku, annakum, berita bahwasanya kamu semua, turiduna, kamu menghendaki, angtang taqilu kurbal masjid, untuk berpindah dekat masjid. Qalu, mereka mengatakan, na'am, benar ya Rasulullah. Qala, baginda mengatakan, Bani Salimah, hai Bani Salimah, diyarakum, tetaplah kamu di rumah-rumah kamu, tetaplah kamu di rumah-rumah kamu yang sekarang, maksudnya jangan pindah ke rumah yang dekat masjid, ke pekarangan-pekarangan yang dekat masjid. Tuktab, maka akan ditulis atharukum, bekas-bekas perjalanan kamu. Diyarakum, tetaplah kamu tinggal di rumah-rumah kamu yang sekarang. Tuktab, maka akan ditulis atharukum, bekas-bekas langkah-langkah kamu menuju masjid. Faqalu, maka Bani Salimah mengatakan, masarrona, tidaklah menggembirakan kami, anna, bahwasanya kami, kuna, adalah kami, tahawalna, berpindah dekat masjid, karena habda Nabi ini.
Masarona tidak menggembirakan kepada kami anna bahwasanya kami kuna adalah kami tahawalna berpindah ke dekat masjid karena hadis Nabi. Zada fi riwayah inna lakum bahwasanya bagi kamu fi kulli khutwatin dengan setiap langkah darajatan 1 derajat. Rawahu Muslim. Sedangkan rumah Rasulullah sendiri dekat ke masjid. Rasulullah itu rumahnya sekarang sudah di dalam masjid kan? Lokasinya sudah di dalam masjid, jadi dekat sekali dengan masjid. Tapi Nabi melarang orang-orang untuk berpindah dekat masjid. Nah, kenapa Rasulullah sendiri tidak menjauh dari masjid? Ini lain permasalahannya. Karena Rasulullah itu sebagai Nabi, sebagai Rasul, sebagai imam masjid, sebagai ya pokoknya beliau ini banyak diperlukan duduk di masjid untuk memberikan bimbingan-bimbingan kepada seluruh umat. Maka yang paling maslahat adalah beliau ini dekat masjid. Berbeda dengan Bani Salimah tadi. Bani Salimah ini tidak begitu banyak diperlukan untuk kerja-kerja masjid. Maka Nabi memberikan arahan kepada mereka rumahnya yang jauh lebih baik supaya kalau ke masjid langkah-langkahnya lebih banyak dapat pahala. Jadi setiap amalan itu harus disesuaikan dengan kepentingannya. Disesuaikan dengan kepentingannya. Makanya kalau hari Jumat maka bagi makmum disunahkan berangkat pagi-pagi. Tapi bagi imam tidak. Bagi imam sholat Jumat itu tidak disunahkan berangkat pagi-pagi. Ya waktu langsung waktu khutbah Jumat itu aja, berangkat langsung khutbah, tidak menunggu di masjid. Jadi tertibnya imam itu tidak menunggu di masjid, tapi tertibnya imam itu ditunggu, bukan menunggu. Tertibnya imam itu supaya ini wallahu alam hikmahnya apa ya. Sebagian ulama mengatakan supaya hikmahnya itu orang itu tahu kehormatan dan kemuliaan imam. Jadi imam itu ditunggu bukan menunggu. Jadi jangan tiru-tiru. Wah, kiainya datangnya ya pas khutbah saja, saya ya tak pas khutbah. Nah, kalau gitu ya jadi imam saja semua. Ya. Khutbah semua, nggak ada yang dengar. Nah, jadi setiap orang tuh punya tertib masing-masing. Begitu juga malaikat sahabat-sahabat yang banyak diperlukan untuk kerja-kerja masjid. Itu oleh Rasulullah SAW didekatkan rumahnya ke masjid. Seperti Sayyidina Ali didekatkan ke masjid, Sayyidina Abu Bakar juga didekatkan rumahnya ke masjid. Tapi kalau Bani Salimah mau mendekat malah oleh Nabi diarahkan untuk yang jauh saja. Jadi ini pembagian kerja namanya, ya. Pembagian kerja. Kita sebagai santri ngaji ya datang duluan, bukan gurunya yang datang duluan nunggu santrinya ya. Tapi adabnya itu santrinya datang duluan baru gurunya datang. Itu adabnya taklim, seperti adabnya sholat Jumat. Jamaah Jumat itu datang pagi-pagi. Dan diantara hikmahnya lagi, wallahu alam, karena imam masjid itu biasanya banyak urusannya, mengurus zaman dulu, ya, masjid zaman dulu, ngurus jamaah, ngurus dakwah, ngurus
macam-macam. Karena kamu harus tahu imam masjid itu adalah dulu Rasulullah sendiri. Setelah itu imam masjid itu adalah para khalifah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Orang yang super sibuk dengan urusan-urusan umat yang lain. Nah, kalau seumpama imam ini juga disunahkan untuk berangkat pagi-pagi, maka banyak urusan-urusan umat yang akhirnya terbengkelai. Ini diantara hikmahnya. Maka istilahnya para ulama itu kerjakan apa yang diarahkan, jangan langsung niru gitu aja gitu. Kerjakan apa yang diarahkan. Nabi mengarahkan kamu datang pagi, sebagai makmum ya datang pagi, bukan terus Nabi datangnya waktu khutbah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, saya datang akhir aja. Itu namanya nggak benar. Nanti datang ke Nizamuddin, di Nizamuddin tuh Maulana Zubair itu kerjanya tiap hari cuman doa bayan hidayah saja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, salaman, berangkat tiap hari gitu aja berapa tahun. Wah, saya juga begitu nanti kalau di rumah. Pokoknya dakwah saya bagian doa bayan hidayat. Nah, yang kamu hidayat itu loh siapa? Yang kan kamu hidayat itu loh siapa? Enggak ada yang keluar dihidayati. Ya kamu tertibnya 2,5 jam berangkat ke rumah-rumah. Nah nanti kalau kamu sudah dipilih jadi masyayikh ya bagian bayan hidayat. Jadi orang itu menirukan tuh kadang-kadang kalau bukan makomnya itu jadi malah keliru gitu loh. Jadi malah keliru. Ya, kalau orang itu menurut tempatnya masing-masing sesuai dengan arahan yang diarahkan ya jadi benar. Oh ya, Pak.